Meski kompetisi Liga 1 2024-2025 belum usai, pemain Arema FC, Pablo Oliveira harus pulang lebih dulu ke Brasil. Gelandang jangkar yang dimiliki oleh Singoedan itu menyusul William Marcilio, yang lebih dulu berpamitan dengan tim karena kontraknya telah habis. Kepulangan Pablo Oliveira ini dikonfirmasi langsung pelatih Arema FC, Zé Gomes. Dia mengatakan, Pablo Oliveira sudah pulang ke Brasil. Dia harus pulang ke Brasil karena dia mengalami cedera, katanya pada Minggu, tanggal 11 Mei tahun 2025. Seperti diketahui, Pablo Oliveira saat ini sedang mengalami cedera, setelah bertanding menghadapi Persebaya di Pekan 30 Liga 1 2024-2025 kemarin, dia mengalami masalah di bagian lutut, yang membuatnya harus ditandu keluar lapangan. Kondisi ini menyebabkan lini tengah Arema FC dalam dua pertandingan ini mengalami sejumlah perubahan. Posisi Pablo digantikan oleh Sultan Fajar, yang dipercaya tampil menjadi starter oleh Zé Gomes. Asisten dokter tim Arema FC, Alvin Abdillah sebelumnya juga mengungkapkan, Pablo Oliveira akan absen lebih lama. Pablo ini ada masalah di bagian lututnya, kemungkinan dia akan absen sampai akhir musim, tuturnya. Dengan tidak adanya Pablo Oliveira ini, Zé Gomes mengaku akan memaksimalkan skuad yang ada. Pemain dengan tipe seperti Pablo juga ada di tim Arema FC. Selain Sultan Fajar, Singoedan masih memiliki Julian Guevara, Brandon Schueneman, Samuel Balinsa hingga M. Aswin. Tentu saja kami akan memaksimalkan pemain yang kami miliki saat ini, dan kami akan terus berjuang sampai akhir, tandasnya. Sementara itu, Polres Malang buru pelaku pelemparan bas usai laga Arema vs Persik Kediri di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Minggu, tanggal 11 Mei tahun 2025, laga Pekan 32 Liga 1 2024-2025 itu sendiri dimenangkan tim tamu 3-0. Insiden pelemparan batu terhadap bas yang mengangkut skuad Persik, terjadi di perjalanan mereka kembali dari Stadion Kanjuruhan menuju hotel tempat menginap. Polisi bergerak cepat memburu pelaku pelemparan, yang dinilai mencoreng semangat sportivitas dalam sepak bola nasional. Kapolres Malang, AKBP Danang Setio menegaskan, pihaknya telah menindaklanjuti kejadian tersebut. Proses identifikasi dan pengejaran terhadap pelaku kini sedang berlangsung, dengan pendalaman rekaman CCTV dan keterangan saksi di sekitar lokasi kejadian. Kami langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku. Kami pastikan, proses hukum akan ditegakkan terhadap siapapun yang terlibat dalam tindakan tersebut, kata Danang kepada awak media. Danang memastikan, pengamanan pertandingan Arema vs Persik secara keseluruhan telah berjalan baik dan tertib. Seluruh rangkaian laga, mulai dari sebelum hingga setelahnya berlangsung kondusif di dalam stadion. Lebih lanjut, Danang memastikan tak ada korban luka serius dalam aksi pelemparan bas tersebut, hanya ada kerugian material di mana bas mengalami kerusakan pada beberapa kacanya. Pola pengamanan telah dilaksanakan sesuai rencana, hasil koordinasi dengan panpel dan stakeholder terkait. Namun insiden pelemparan bas terjadi di luar area stadion, di ruas jalan saat bas meninggalkan lokasi, pungkasnya. Di sisi lain, derita Arema FC menjelang berakhirnya kompetisi Liga 1 2024-2025 bertambah dengan kekalahan lawan Persik Kediri. 5 laga dengan hanya mengemas 1 kemenangan, 1 hasil seri dan 3 kekalahan, menjadi catatan buruk Singoedan sebelum mengakhiri musim ini. Parahnya lagi, Arema FC harus menderita kekalahan di kandang setelah kembali bermain perdana di Stadion Kanjuruhan Malang. Hasil tersebut menjadi kado terburuk Arema FC, saat kembali ditonton langsung Aremania di tanah kelahiran mereka. Pelatih Arema FC, Zé Gomes mengatakan, dirinya yang bertanggung jawab atas kekalahan yang dialami timnya ini. Saya bertanggung jawab atas kekalahan dari Persik, sekarang saatnya bangkit, kami akan berjuang untuk menang di Biak, ujar Gomes, pada Selasa tanggal 13 Mei tahun 2025. Dia mengatakan, ada trauma yang membekas setelah mereka kembali menginjakan kaki di Stadion Kanjuruhan. Kami sudah 3 tahun tidak main di sini, Stadion Kanjuruhan, sebenarnya pemain dan pelatih senang bisa kembali ke sini, hanya mungkin trauma itu masih ada, kata Zé Gomes, pada Selasa tanggal 13 Mei tahun 2025. Pelatih berkebangsaan Portugal itu tak mau berlarut-larut atas capaian buruk yang didapat oleh Arema FC, sebab masih ada 2 pertandingan sisa yang masing-masing menghadapi PSBS Biak pada tanggal 18 Mei tahun 2025 dan Semen Padang pada tanggal 25 Mei tahun 2025. Laga di Biak
juga akan menjadi ujian konsistensi bagi Arema yang musim ini masih inkonsisten saat bermain tandang. Namun, Gomez memastikan tidak ingin pulang dengan tangan hampa. Dia mau menyiapkan tim ini untuk lebih solid lagi dan memberikan kemenangan untuk Arema FC. Mungkin ini baru pertama kali kami main di sini, semoga setelah lawan PSBS nanti, saat kami kembali ke sini pemain bisa memberikan kemenangan untuk Aremania, ungkapnya. Di lain sisi, pemain Arema FC, Julian Guevara juga mengungkapkan kesedihannya, karena gagal membawa kemenangan untuk timnya, namun, dirinya bertekad untuk memberikan hasil yang maksimal dalam 2 laga terakhir Arema FC. Saya minta maaf, mungkin di pekan ini kami harus lebih fokus latihan lagi, agar kami bisa lebih siap saat menghadapi PSBS Biak dan Semen Padang, pungkasnya.